Oke, jadi untuk soal nomor 1 ya, uh, ini yang ditanyakan apa? Imbuhan atau bentuk gitu ya. Bentuk itu istilah lain dari imbuhannya. Jadi ada bentukan kata berarti kata yang berimbuhan kayak gitu. Bentuk pean pada kata pemahaman dalam kalimat 5 mempunyai makna yang sama dengan bentuk pean pada kalimat berikut kecuali tidak ada satu yang secara makna beda dengan pemahamannya. Nah, pernah dibahas kalau tidak salah, karena kita bahas imbuhan pean itu dalam konteks ini penasaan, terus ini kita bahas maknanya ya. Sumber yang Ibu ambil ini dari KBBI ya. Nah, bisa diartikan proses cara gitu ya. Kayak gitu. Nah, misalkan apa contohnya? Misalkan pembuatan kerjaan misalkan. Ini secara makna apa? Proses membuat, proses mengerjakan gitu ya. Seperti itu. Umumnya kalau Ibu ya, pean itu umumnya akan membentuk proses. Sisanya ada kemungkinan membentuk makna hasil atau perbuatan. Ini Ibu ambil dari ya, contohnya penghasilan, pendapatan, pengakuan. Nah, bisa juga makna tempat. Ya, jadi ini mereview ya, sudah kalian ketahui makna dari pean. Biasanya yang sering muncul itu pean, peran, kean, imbuhan yang sering ditanyakan itu. Kita arti dengan tanda petik tunggal untuk menandai apa? Arti atau terjemahan ya. Nah, contoh yang keempat apa? Penyeberangan ya, penginapan, pemondokan, kayak gitu ya. Kayak gitu. Nah, nanti boleh cek cari yang kecualinya ya. Nah, Ibu izin sambil memasukkan ke Gform ya. Oke, silakan sambil ada yang ingin ditanyakan ya. Ini Gformnya sedang Ibu rampungkan. Silakan. Ya, yang ingin tanyakan. Ibu isi merampungkan satu sama gitu ya. Nah, jadi tadi soalnya mengenai apa? Imbuhan ya. Bentuk itu maksudnya imbuhan, istilah lain dari imbuhan. Kayak gitu. Sini ya, sedang merampungkan Gformnya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut lagi ya. Jadi Ibu akan cicil satu. Nah, kita lanjutkan soal yang nomor 2, apa yang akan ditanyakan ya.
Oke. Di layar masih muncul ya soal PPU untuk pas tes nanti. Nah, untuk soal nomor 2 yang ditanyakan pola inti kalimat yang sama. Nah, ternyata ini tipe soalnya kurang lebih sama ya, mirip dengan PBM. Entah itu, nah Ibu belum mengecek detailnya ya, apakah ini di tahun yang sama, PBM dan PPU itu tipe soalnya mirip, atau pernah misalkan di tahun yang sebelumnya muncul pertanyaan pola inti di PBM misalkan. Di tahun yang berbeda, pola inti munculnya di PPU misalkan seperti itu. Jadi ini bisa analogi dari soal di tahun yang sama atau berbeda, kemungkinannya seperti itu. Nah, di jam pertama tadi kita membahas apa? Soal yang muncul di PBM, pola dasar kalimat ya. Ini arahnya sama, pola inti dan pola inti atau pola dasar. Istilahnya sama ya, itu juga maksudnya. Penjelasannya jadi sama, berarti kalau pola kalimatnya SPOK, pola inti atau pola dasarnya SPOK ya. Nah, kita bahas etnografi virtual muncul sebagai respons terhadap pergeseran perilaku manusia ke ranah online. Akan munculkan pola kalimatnya. Etnografi virtual sebagai apa? Subjek ya. Muncul sebagai apa? Predikat sebagai respons terhadap pergeseran perilaku manusia ke ranah online. Ini bisa kita gabungkan sebagai sampai akhir ya. Sebagai apa? Nah, sebagai keterangan ya. Sebagai itu kan berarti penanda keterangan ya. Jadi sebagai sampai akhir itu keterangan. Jadi pola kalimatnya adalah SPK. Nanti kalian cari yang pola intinya sama-sama SP berarti. Nanti silakan kalian cek opsi yang mana gitu ya. Nah, kita cek sekarang soal nomor 2. Nomor 3 maksudnya. Izin Ibu akan masukkan dulu ke GForm. Soal lagi ya. Izin ya. Ibu rampungkan dulu. Sambil menunggu ada yang ingin ditanyakan tidak untuk soal pola inti atau pola dasar. Sambil Ibu merampungkan ini ya. Merampungkan memasukkan soal ke GForm. Nah, di daerah kalian apakah hujan besar atau gimana? Kemudian tidak ada yang apakah di daerah kalian banjir nggak sih? Ya, kalau di daerah ibu kebetulan ada di Bandung Selatan ya, itu sering kebanjiran. Alhamdulillahnya di daerah ibunya itu tidak kena banjir, hanya di jalannya jadi macet gitu. Sebentar lagi kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan dulu ya.
Nah, untuk soal nomor 3, apabila gagasan pada bacaan tersebut dipisahkan menjadi dua paragraf yang padan itu, pengelompokan kalimatnya yang mana arahnya sudah terpahami ya. Nanti kalian pisahkan di 3, 4, 5, 6, atau 7 yang bisa menjadi awal dari paragraf yang baru. Gagasannya sudah berbeda, sudah bisa dipisah. Kayak gitu ya. Seperti itu, nanti boleh dicek teksnya kira-kira mana yang mungkin kan untuk dipisah menjadi paragraf kedua ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Kata yang tepat untuk menyimpulkan situasi dalam bacaan tersebut adalah, nah, situasi bacaan. Rata-rata opsinya itu diakhiri tidak selalu dengan IF ya. IF ini penanda ini kata sifat gitu ya. Ada juga kata sifat yang diakhiri dengan AL, aktual misalkan ya, kayak gitu. Itu juga kata sifat itu cek lagi. Nah, itu ya, kata sifat aktual itu jadi ada yang diakhiri juga dengan AL gitu ya. Nah, di sini apakah informatif, interaktif, observatif, eksploratif, atau kreatif? Yang ditanya kenapa? Situasi dalam bacaan. Dari awal sampai akhir itu apakah menginformasikan sifatnya itu? Apakah terlihat ada interaksinya si penulis dengan pembaca? Atau observatif? Kita cek ya, observatif. Sebenarnya di KBBI tidak ada ya. Nah, karena tidak ada di KBBI, kalau gitu secara arti observasinya aja gitu ya. Observasinya itu peninjauan secara cermat atau bersifat meninjau secara cermat gitu ya. Observasi juga bisa diartikan pengamatan, bersifat ada isinya itu berupa pengamatan gitu ya. Kurang lebih apakah isinya seperti itu? Eksploratif, kebayang? Eksplorasinya kalian kebayang ya artinya apa? Nah, eksplorasi itu adalah penjelajahan lapangan dengan tujuan memperoleh pengetahuan lebih banyak dan seterusnya, atau diartikan penyelidikan, penjajakan ya, dan seterusnya. Kata kuncinya penjelajahan, penyelidikan, penjajakan ya. Kalau gitu eksploratif itu adalah kata sifatnya. Eksploratif bersifat eksplorasi, bersifat menyelidiki dan seterusnya. Kreatif berarti bersifat kreasi, kurang kayak gitu. Apakah seperti apa? Kreatif itu memiliki daya cipta, memiliki kemampuan untuk menciptakan, atau bersifat mengandung daya cipta. Kreatif itu kata sifat juga ya. Nah, kira-kira di isi kandungan bacaan teks tersebut gitu ya, berisi informasi, apakah ada interaksi atau yang lainnya. Terus kita cek soal nomor 5, kelompok kata yang berpasangan tetap dalam bacaan tersebut. Kalau kalian lihat memang secara kata-kata ini bisa saja ditempel dengan kata yang lainnya. Tapi ada salah satu yang satu unsurnya tuh jarang bisa nempel dengan beragam kata. Gitu. Nah, gitu ya, silakan nanti kalian. Nah, kita cek untuk soal nomor 6. Kalimat yang mengandung makna lain dari yang tertulis. Kalimat yang mengandung makna lain dari yang tertulis. Apa ini arahnya? Kalimat sumbang atau tidak padu. Di pertemuan yang pertama tadi ya. Kalimat padu yang kita cari. Jadi bukan tidak baku, tapi tidak padu. Kalau tidak baku tadi apa? Berarti tidak efektif ya. Kalau tidak padu, konteksnya paragraf. Dikaitkan dengan kalimat yang lain. Padu atau tidaknya ya. Nah, istilahnya apa? Kalimat sumbang ya. Bisa tahu sumbang atau tidaknya, tidak padu atau tidaknya, kita kaitkan dengan jelasan utama dalam paragraf tersebut ya. Kalimat yang harus
kayak gitu. Nah, izin ibu akan masuk lagi ke JIFOM ya. Yang belum masuk, silakan sambil menunggu boleh munculkan pertanyaan, silakan. Boleh kalian tanyakan mengenai apa hasil. Nah, tipe soal PBM dengan PPU, kalau kalian lihat ada persamaan tapi juga punya ciri khas ya. Ada perbedaannya juga. Kalau yang PBM ada pola dasar ya, atau pola inti. Ada di PPU juga ada sebenarnya. Terus ada dapat diungkapkan kembali atau dengan bunyi kalimat dengan kalimat soalnya itu mempunyai makna yang sama dengan gitu ya, kalimat yang maknanya sama dengan kalimat 5 misalkan gitu. Nah, itu juga kurang lebih dari sisi persamaan ya. Nah, kalau ibu perhatikan perbedaannya apa? Contohnya tadi di PPU ada pasangan tetap kayak gitu ya. Ada situasi bacaan kurang lebih kayak gitu. Seperti semua orang terlihat seperti itu ya. Ada lagi sebenarnya PPU lebih ke ada soal tata maknanya kurang lebih kayak gitu. Misalkan kata yang memiliki makna yang lebih sempit ya dari kata apa misalkan kayak gitu dimasukkan. Sebentar ya ibu sambil memasukkan soal ke JIFOM. Nah, kita lanjutkan lagi. Soal nomor 7, apa yang ditanyakan soal nomor 7? Gagasan pada kalimat 1, bacaan di atas, dapat diungkapkan kembali dengan kalimat yang ini ya, tadi sempat dibahas, ada pertanyaan seperti ini. Gagasan pada kalimat 1 dapat diungkapkan kembali dengan kalimat yang mana? Apa persamaannya dengan soal di PBM? Kalimat pertanyaannya di PBM itu kalimat yang memiliki makna yang sama dengan kalimat 1 misalnya. Makna yang sama atau dapat diungkapkan kembali dengan yang kalimat yang mana gitu ya. Itu minimal predikatnya sama. Tentu subjek dan objek juga dipastikan sama juga gitu ya. Karena memang predikatnya benar sama. Nah, kita cek A, B, C, D, E. Di kalimat 1 kita cek nih. Kalimat 1 itu ekonomi mikro Indonesia saat ini menghadapi tantangan yang cukup berat. Nah, silakan nanti kalian cek predikatnya apa. Predikatnya apa? Menghadapi. Gitu ya. Clue-nya itu. Apakah selalu predikatnya harus sama persis yaitu menghadapi? Ada juga soal yang menggunakan kosakata lain tapi maksudnya sama. Kalau memang tidak ada predikat yang sama, cari yang secara makna sama kayak gitu ya. Apakah bisa dalam bentuk pasifnya? Nah, kalau memang tidak ada jawaban yang serupa, berarti kemungkinan yang bentuk pasifnya itu yang bisa dijadikan jawabannya. Tapi itu harus sesuai misalnya. Kalau sudah dipasifkan, si kata kerjanya, si subjeknya jadi objek, objeknya jadi subjek.
Nah, itu untuk soal nomor 7. Ibu izin untuk isi form lagi ya. Dua soal lagi Ibu isi form. Kita lanjutkan lagi untuk soal nomor 8. Kata dalam bacaan tersebut. Sebentar. Kita lanjutkan lagi untuk soal nomor 8. Kata dalam bacaan tersebut yang memiliki makna sebenarnya. Jadi di antara 5 opsi ini ada satu yang menggunakan makna denotatif, makna yang sebenarnya, makna yang apa adanya. Jadi ada 4 yang secara konteks di situ ya, bukan makna sebenarnya. Bermakna konotatif, 4 opsi yang ada. Gitu. Jadi yang ditanyakan apa? Yang bermakna denotatif, menggunakan makna yang sebenarnya. Untuk kita sesuaikan dengan konteks ya. Kalian cek di konteks di kalimat masing-masing. Gitu. Nah, kita cek soal nomor 9, tapi satu lagi ya, Ibu izin untuk memasukkan ke Gform. Satu soal lagi. Ya beres ya. Oke, Ibu akan Nah, sebentar lagi Ibu akan share linknya ya. Alhamdulillah sudah beres, tinggal Ibu share linknya ke kalian. Nah, soal yang tadi kita cek lagi, nah terakhir nih, untuk soal nomor 10, oh 9 belum ya. Kelompok kata dalam bacaan tersebut yang memiliki pola makna yang sama dengan masalah utama. Yang ditanyakan apa? Pola makna ya. Pernah muncul pertanyaan pola yang sama. Nah, pernah disampaikan juga pola yang sama itu arahnya bisa ke bentuk, bisa ke makna. Nah, ini lebih didetailkan, lebih ke pola makna.
kayak gitu ya. Contohnya eh, penduduk Bandung misalkan ya dengan orang kota. Nah, itu secara makna bisa semakna polanya. Misalkan penduduk di Bandung, orang di kota, kayak gitu ya. Seperti itu. Secara makna bisa seperti itu. Nah, kita bisa kita kaitkan. Misalkan kebutuhan yang pokok, masalah yang utama, misalkan apakah bisa daya yang beli atau cukup yang berat? Bisa ya kalau cukup yang berat. Terus investasi yang baru. Nah, kebutuhan yang pokok dengan investasi yang baru ini B dengan delta ini kemungkinan bisa. Yang Bandung dan delta kemungkinan bisa, tapi kalian lebih pilih yang mana? Boleh silakan. Clue-nya nih antara B dengan delta. Kalau yang E apa? Pertumbuhan usaha. Di situ apakah pertumbuhan yang usaha? Apakah bisa seperti itu? Jadi kan yang ditanyakan masalah utama nih yang sama dengan pola kalimat, bukan diulangi, bukan pola kalimat tapi apa? Pola makna yang sama. Ini lebih ke kelompok kata ya. Masalah utama. Nanti kalian cari mana yang lebih mendekati. Ada dua kemungkinan, tapi mana yang lebih dekat ya. Nah, bagaimana mengatakan kakak tidak membeli roti dengan bahasa tersebut? Nah, ini tipe soal yang sudah kalian ketahui. Nanti silakan analisis bahasa pada gitu ya. Nah, Ibu akan share linknya sekarang. Pengerjaannya maksimal 30 menit ya. Ibu share. Silakan kalian kerjakan maksimal 30 menit.
Ibu tunggu 7 orang lagi ya. Silakan. 4 menit lagi kita akan basah. Kita mulai membahas soal PP ya. Eh, Pas tesnya sudah kalian kerjakan PPU. Untuk soal nomor 1
save. Nah, ini sudah ada jawabannya ya, biar cepat. Nah, imbuhan-imbuhan tadi sudah kita bahas membentuk makna apa saja. Ini sudah ya, itu proses, cara atau perbuatan. Umumnya untuk mengingat itu, umumnya pean itu akan membentuk makna proses. Gitu ya. Penyelesaian berarti proses menyelesaikan, kayak gitu. Nah, di sini kalau Ibu lihat pemahaman di dalam konteks kalimat 5, pemilihan ini tidak hanya sekadar pilihan acak, tapi juga merupakan pemahaman. Di sini kalau Ibu lihat maknanya lebih ke proses ya, proses memahami. Nah, di dalam opsinya A, B, C, E itu semuanya proses. Setuju nggak? Penggunaan di sini adalah proses menggunakan, ya, pengendalian proses mengendalikan, peningkatan proses meningkatkan, gitu. Yang E itu penggerogotan proses menggerogoti, gitu ya. Nah, yang delta ini bukan proses ya, tapi apa? Pekarangan di sini. Ini arahnya lebih ke tempat. Salah satu tantangan yang harus dihadapi saat menemukan di pekarangan rumah adalah serangan nama. Kalau kalian cek di KBBI, ya, eh, pekarangan. Sudah ada yang mengecek di KBBI? Pekarangan itu tanah sekitar rumah atau halaman rumah. Diartikan juga tanah yang disiapkan untuk tempat tinggal. Itu arti dari pekarangan. Jadi, arahnya kan itu lebih ke tempat ya. Itu konteks yang delta juga lebih ke tempat. Kita lanjutkan lagi ke soal nomor 2. Kalimat ini, etnografi virtual, muncul sebagai respons terhadap pergeseran perilaku dan seterusnya. Jadi sudah kita tandai ya, etnografi virtual sebagai subjek, muncul sebagai apa? Predikat. Gitu ya. Sebagai dan seterusnya sampai online nih. Berarti apa? Keterangan ya. Pola inti yang ditanyakan. Gitu ya. Nah, kenapa yang delta? Kita langsung cek yang delta. Keberhasilan dalam langkah ini sebagai apa? Subjek ya. Kalau Ibu lihat, ini bisa nempel sebagai subjek ya. Satu kesimpulan sebagai subjek. Tergantung sebagai apa? Tergantung ini sebagai predikat. Pada kemampuan peneliti untuk menangkap dan bisa langsung ini sebagai keterangan dari awal sampai akhir. Kalau bisa kita, bukan dari awal ya, daripada nih. Dari preposisi pada. Sebenarnya bisa kita potong di sini. Pada kemampuan peneliti sebagai keterangan untuk menangkap beragam sumber data sebagai keterangan dengan akurat dan komprehensif itu juga sebagai keterangan. Nah, ini Ibu satukan aja ini sebagai keterangan ya. Jadi kenapa nomor 2 jawaban yang delta? Pola intinya sama-sama aspek. Kebetulan saja pola kalimatnya juga sama, aspek K-nya ada di akhir keterangannya, kebetulan sama-sama ada di akhir ya. Tapi fokusnya adalah pola intinya sama-sama aspek. Kenapa tidak kita pilih yang A misalkan? Observasi partisipatif sebagai langkah kedua. Nah, ini sebagai subjek. Sebagai langkah kedua ini adalah tambahan penjelasan observasi partisipatif gitu ya. Nah, jadi kan ada koma yang mengapit keterangan tambahan, bukan fungsi keterangan ya. Misalkan semua siswa, koma, baik laki-laki maupun perempuan, koma, harus hadir. Nah, jadi laki-laki maupun perempuan itu untuk memperjelas semua siswanya itu siapa saja. Jadi ada yang diapit 2 buah koma untuk menandai atau mengapit apa? Keterangan tambahan, gitu ya. Nah, di sini melibatkan sebagai predikat peneliti ya, sebagai objek dapat kita masukkan ya secara langsung dalam interaksi di dalam komunitas online. Ini kita satukan saja sebagai keterangannya. Kenapa tidak kita pilih yang A? Karena yang A itu pola intinya SP. Gitu ya.
Kenapa bukan yang B? Dalam hal ini sebagai apa? Keterangan. Kehadiran peneliti sebagai apa? Subjek ya. Menjadi ini sebagai predikat. Kalau predikatnya menjadi, berarti yang di depannya apa? Kalau tidak ada tanda keterangan ya, yaitu kunci ini sebagai apa? Pelengkap ya, tidak dapat kita pasifkan ya. Kunci dijadi oleh kehadiran peneliti bisa ya. Untuk dan seterusnya sebagai apa? Ada untuk di situ, ada konjungsi ya. Berarti untuk memahami dinamika dan hubungan antara kata komunikasi. Pola kalimatnya, pola intinya apa? Diulangi, pola kalimatnya kan KSPPL K. Pola intinya apa? SPPL ya. Nah, ada yang bertanya kalau yang C bagaimana? Nah, C kita bahas ya. Pengumpulan data sebagai langkah ketiga. Ini sebagai apa? Subjek. Merupakan. Ini sebagai apa? Predikat. Kalau predikat istilah merupakan atau menjadi, di depannya apa? Pelengkap. Ini bisa satu kesatuan sebagai pelengkap. Kalau misalkan di sini tidak ada penanda keterangan ya, jadi ini pelengkap. Jadi kalau menjadi dengan merupakan muncul sebagai predikat, di sini depannya itu kemungkinannya bisa pelengkap. Gitu. Jadi kenapa bukan yang C? Karena di sini pola intinya SPPL. Misalkan dia merupakan dokter, itu SPPL ya. Tidak dapat kita pastikan jadi dokter dirupakan dia. Tidak bisa ya. Kayak gitu. Silakan ada lagi. Kenapa bukan yang E? Dokumentasi kontekstual. Nah, sebagai subjek. Menjadi sebagai apa? Predikat. Langkah yang tak kalah penting. Ini sebagai, nah ini kalau Ibu lihat bisa dari sampai akhir. Langkah yang tak kalah penting yaitu memastikan bahwa setiap potongan data memiliki landasan yang kuat. Jadi memastikan bahwa dan seterusnya itu keterangan tambahan. Tak kalah pentingnya itu apa? Dalam hal memastikan dan seterusnya. Jadi kalau Ibu lihat ini satu kesatuan ya. Di depan menjadi ada apa? Pelengkap ya. Di SPPL. Gitu. Silakan ada yang disampaikan. Jadi yang sama-sama pola intinya SP adalah yang delta ya. Silakan. Kenapa yang delta ini pada dan seterusnya ini keterangan? Kenapa bukan pelengkap gitu ya? Karena pada di sinilah preposisi. Salah satu ciri ulangi, salah satu ciri keterangan itu bisa dioleh oleh preposisi atau konjungsi. Tuh, kita lanjutkan ke soal, nah silakan. Lagi nggak? Selanjutnya ke soal nomor 3. Kenapa kita pisah kalimat 4? Nah, 4 itu sudah membentuk kebiasaan yang baru ya. Kita pisah nih. Nah, jika di sini kalimat satunya etnografi virtual muncul sebagai respons terhadap pergeseran perilaku manusia ke ranah online. Berbeda dengan etnografi tradisional yang terfokus pada pengamatan ilmiah fisik, dan seterusnya ya, ini adalah kalimat penjelas dari kalimat satu. Nah, kita pisah kalimat 4-nya. Dalam etnografi virtual, perjalanan dimulai dengan pemilihan platform atau komunitas online yang akan diamati. Nah, kenapa 4 ini bisa mengawali paragraf yang baru? Kemungkinan kan mengawali paragraf itu kemungkinannya itu adalah kalimat utama atau gagasan utamanya ya. Walaupun bisa juga kita temukan di akhir ya. Nah, kita lihat 5 dan seterusnya itu dalam rangka pemilihan tadi gitu ya. Di 5 dilanjutkan pemilihan ini tidak hanya sekadar pilihan acak dan seterusnya. Seiring dengan itu, nah ini masih kelanjutan dari yang sebelumnya gitu ya. Jadi alasan kenapa kita pisahkan 4-nya. Silakan ada yang ditanyakan. Nah, kita bahas soal nomor 4. Kata yang tepat untuk menyimpulkan situasi dalam bacaan tersebut. Setuju dengan informatif nggak?
Yang Ibu lihat di situ penulisnya itu menginformasikan mengenai apa itu etnografi virtual. Ya, menginformasikan. Di situ dimunculkan katanya etnografi virtual itu muncul sebagai respons terhadap pergeseran perilaku manusia karena online ya. Beda dengan etnografi tradisional yang terfokus pada pengamatan dunia fisik. Terus dijelaskan lagi apa sih? Dijelaskan lebih lanjut etnografi virtual itu seperti apa ya? Ini mengeksplorasi budaya digital dan seterusnya. Dan seterusnya bisa kalian cek di situ ya. Walaupun di dalam teksnya ada interaksi, observasi, ya, mengeksplorasi di situ, karena pertanyaannya adalah situasi dalam bacaan ya, simpulan mengenai situasi dalam bacaan. Nah, dari awal sampai akhir itu menginformasikan eh, mengenai bahasannya itu mengenai apa tadi? Etnografi virtual ya, seperti itu. Kita lanjutkan lagi. Nah, tadi sampai nomor 4. Ada yang ingin disampaikan untuk soal nomor 4? Silakan. Nah, ada yang bertanya kalau yang D bagaimana? Eksploratif ya. Eksploratif itu eh, tadi sempat Ibu cek memang tidak muncul di bentar. Yang tidak muncul itu sebentar Ibu cek lagi. Ini eksploratif ada ya. Yang nah interaktif ada. Interaktif itu bersifat saling melakukan aksi atau antar hubungan atau saling aktif gitu ya. Uh, ob- Observatif. Nah, ini yang tidak ada. Yang tidak ada itu observatif ya di KBBI. Nah, kalau eksploratif kita cek lagi. Eksplor. Nah, eksploratif itu ada bersifat eksplorasi. Apa itu eksplorasi gitu ya? Eksplorasi tadi sempat kita bahas ya, Ibu baca di uh, KBBI-nya itu. Nah, kurang lebih penjelajahan, penyelidikan, atau penjajakan kayak gitu. Kayak gitu ya. Nah, jadi apakah si penulisnya memuncul hasil penyelidikannya? Nah, memang ini adalah hasil misalkan membacanya, hasil pengamatannya misalkan ya. Tapi di sini lebih ke menginformasikan, menyajikan informasi nih dalam teksnya itu. Jadi arah untuk yang eksploratif uh, tidak ada arah yang mengacu atau menuju ke penyelidikan, ya. Lebih ke menginformasikan etnografi virtual itu seperti apa. Tidak diselidiki dalam konteks si teksnya gitu ya. Silakan. Atau ada tanggapan lain? Nah, kalau gitu, tanggapan lagi, tanggapan lain lagi. Kita cek yang nomor 5. Kelompok kata yang berpasangan tetap. Setuju nggak? Ada jawaban selain yang Jadi, dunia maya, kenapa ini disebut berpasangan tetap dibandingkan yang lain ya? Oke. Nah, jadi fokusnya adalah kalau Ibu lihatnya maya di sini jarang berpasangan dengan banyak kata gitu ya. Dibanding kalau kita cek ya etnografi bisa disandingkan dengan kata yang lain, virtual juga bisa ya, budaya juga bisa, digital juga, komunitas juga, online juga, TV juga, penelitian juga. Kalau maya termasuk yang jarang nempel banyak kata gitu. Jadi itu alasan kita pilih yang dunia maya. Kita lanjutkan. Nah, sambil Ibu menuju selanjutnya, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Kalimat yang mengandung makna lain dari yang tertulis. Apa yang ditanyakan? Kalimat sumbang atau tidak? Ya. Nah,
Kenapa kalimat dua? Nah, Ibu sudah tandai dengan warna merah. Namun, tantangannya sekaligus membuka peluang. Ini menghalangi kepaduan antara kalimat satu dengan tiganya. Dihilangkan deh si kalimat sulang ini. Di kalimat yang mengandung makna lain dari yang tertulis. Si gagasan utamanya apa? Di kalimat satu ini, kebetulan muncul di kalimat satu ya, gagasan utamanya. Ekonomi mikro Indonesia saat ini menghadapi tantangan yang cukup berat. Sebenarnya bisa aja dua itu, namun gitu ya, tantangannya sekaligus membuka peluang. Tapi masalahnya di kalimat tiganya membahas apa? Salah satu masalah utama adalah melemahnya konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi penopang terbesar pertumbuhan ekonomi nasional. Inflasi yang masih terasa dan seterusnya. Jadi, kalimat penjelas yang muncul di paragraf satu arahnya masih membahas tantangan yang dibahas. Tantangan ini dimunculkan bahwa tantangan yang cukup berat tadi ya. Tantangan yang cukup beratnya dijelaskan melemahnya konsumsi rumah tangga ya dan seterusnya. Kayak gitu. Nah, silakan ada yang ingin menanggapi. Kita lanjutkan ke soal nomor 7. Pesan pada kalimat bacaan di atas dapat diungkapkan kembali dengan ada selainnya silakan. Jadi di sini predikatnya apa? Menghadapi ya. Nah, menghadapi ini sebagai predikatnya. Jadi minimal cari predikat yang sama. Apakah selalu harus predikat yang sama? Ibu pernah menemukan yang semakna. Kalau memang tidak ada predikat yang sama gitu ya. Kalau tidak ada pilihan yang lain. Itu. Kenapa tidak kita pilih yang sebentar. Sebelum ke alasan kenapa tidak kita pilih yang lain, kita pilih yang itu alasannya si predikatnya masih sama-sama menghadapi gitu ya. Subjek dan objeknya juga masih sama, itu si subjeknya apa? Ekonomi mikro Indonesia. Saat ini itu apa sebagai apa? Keterangan ya. Ekonomi mikro Indonesia sebagai subjek, menghadapi sebagai apa? Predikat. Tantangan yang cukup berat. Nah, ini objek ya. Kayak gitu. Silakan ada yang ingin menanggapi. Nanti kalian cek lagi kalimat satunya. Nah, selain predikatnya sama, CS dan outnya juga sama. Digeser keterangan tidak ada masalah karena bersifat kalau mana suka itu boleh musuh boleh tidak gitu ya. Nah, ada sifat lain keterangan itu apa? Letaknya bebas, bisa di awal, tengah, atau akhir ya. Kenapa bukan yang A? Kalau A ini dihadapkan. Kalau mau dipasifkan, dihadapi gitu ya. Nah, di sini siapa yang jadi kalau mau ya tantangan yang cukup berat dihadapi oleh ekonomi mikro Indonesia saat ini. Kalau mau seperti itu. Kalau yang B kenapa? Di sini predikatnya mempunyai ya beda ya. Yang C menghadapi juga. Tapi kenapa tidak kita pilih? Karena saat ini menghalangi kepaduan kalimatnya antara si predikat menghadapi dengan objeknya itu adalah tantangan yang cukup berat. Jangan disisipkan kata yang lain, jangan disisipkan kata yang lain. Contohnya gini, saya makan nasi di kantin. Keterangan itu walaupun letaknya bebas ya. Nah, kemungkinan seperti ini. Bisa di awal. Contohnya, di kantin saya makan nasi. Keterangannya di awal ya. Bisa juga di akhir. Saya diulangi ya. Saya makan nasi di kantin. Itu keterangannya di akhir ya. Kalau di tengah gimana? Saya di kantin makan nasi. Nah, itu masih bisa. Tapi ada yang di tengah yang tidak tepat. Misalkan seperti ini. Saya makan di kantin nasi. Nah, jadi antara predikat dengan objeknya terpotong, makan apa? Kepotong ya sama keterangan ya. Kayak gitu. Gitu ya. Terus kenapa bukan yang delta? Di sini predikatnya mengalami beda ya. Ya, nomor 7 yang predikatnya minimal predikatnya sama. Nomor 8, kata dalam bacaan tersebut memiliki makna yang sebenarnya. Di situ di dalam konteks kalimat 3 ada penopang ya. Ada di konteks kalimat 5 ada menekan.
Jadi menekan di sini, misalkan penopang, kebayangnya ditopang oleh kayu misalkan, topang oleh badan misalkan, terus menekan misalkan menggunakan jari tangan kan, itu seperti kegiatan oleh petani misalkan ya. Terus mendorong menggunakan tangan. Nah, sementara konteksnya tidak seperti itu dalam konteks kalimat yang dimaksud ya. Jadi jawaban yang memiliki makna yang sebenarnya itu kata yang memiliki makna yang sebenarnya dalam konteks kalimat tiga adalah pertumbuhannya masih aman. Maksudnya adalah secara arti di KBBI pertumbuhan itu sudah masuk ke konteks yang di luar uh, tumbuh tanaman, di luar tumbuh badan kayak gitu ya. Seperti itu. Silakan ada yang menanggapi soal nomor 9 sekarang. Oke, nomor 9 itu kelompok kata dalam bacaan pola makna yang sama dengan masalah utama. Tadi clue-nya apa? Antara kebutuhan pokok dengan investasi baru. Cukup berat di sini, kita cek dulu yang cukup berat ini kalau Ibu lihat MD ya. Penjelas dulu baru inti. Sangat berat, cukup berat, tidak berat, akan berat misalkan ya. Berat sekali. Nah, intinya berat. Ada yang bertanya. Nah, jadi sebelum ke B, ini kan M ya. Sub M itu adalah penjelasnya. Nah, D itu adalah intinya. Kebutuhan pokok, daya beli, investasi baru, pertumbuhan usaha, semuanya DM. D dulu, inti dulu, baru M. M itu adalah penjelas. Nah, jadi B sampai E itu DM. Inti dulu baru penjelas atau atributnya. Gitu. Nah, terus kenapa bukan yang B? Secara makna kan ditanyakan pola makna yang sama ya. Pola makna yang sama. Kebutuhan yang pokok. Misalkan di sini kan masalah utama bisa kita gabung dengan konjungsi yang untuk kita kaitkan antara masalah dengan utama. Masalah yang utama ya. Kebutuhan yang pokok juga bisa. Investasi yang baru juga bisa gitu ya. B dengan delta bisa. Tapi untuk daya yang beli tidak bisa ya. Pertumbuhan yang usaha tidak bisa. Jadi tidak kita pilih. Nah, antara B dengan delta, mana yang sangat mirip gitu ya di antara dua kemungkinan itu. Nah, kebutuhan itu kan kata benda ya. Pokok itu sempat Ibu cek adalah N. Semuanya N. Ada 9 konteks ya, ada 9 arti di sini. Semuanya kata benda pokok di situ. Cek. Terus investasi itu adalah kata benda, baru itu kata sifat. Masalah itu kata benda, utama itu kata sifat. Nanti boleh cek lagi di KB. Jadi dari dua kemungkinan ini, B dengan delta kita cari yang paling mirip, gitu ya. Masalah yang utama, kebutuhan yang pokok dengan investasi yang baru. Nah, ternyata ada yang lebih mirip, yaitu investasi baru, ya. Itu mirip dalam hal apanya? Jenis katanya juga. Tapi terutama kan pola makanya. Silakan, ada yang ingin tanyakan? Nah, 5 menit lagi di soal nomor 10 nih. Tanpa Ibu jelaskan, Ibu yakin kalian bisa. Oke. Nah, kita cek di sini adik membawa roti. Kita cek adik di sini muncul di kalimat pertama dan ketiga. Nah, di kalimat pertama dan ketiga mana yang muncul juga? Berarti kemungkinannya Umna itu adalah adik gitu ya. Nah, apalagi teh sama ya.
teh itu, teh di kalimat yang kedua ada, di kalimat ketiga ada. Apa yang sama? Nah, sama-sama muncul tasra ya. Berarti kemungkinan tasra itu adalah teh. Nah, jadi munculnya itu di akhir untuk yang teh dengan tasra ya. Tapi kenapa yang asalnya di akhir nih jadi ke depan? Nah, apakah berpengaruh dengan adanya bentuk negasi tidaknya? Ada tidaknya di sini, apakah berpengaruh? Tadi kan teh di sini tasra. Tasra itu sebagai teh dan sama-sama di akhir urutannya. Tapi yang ini karena ada tidak, apakah berpengaruh jadi letaknya di balik gitu ya. Kurang lebih kayak gitu. Terus adik juga asalnya kan di awal ya, umnanya, tapi jadi di tengah. Nah, kita lanjutkan. Ada kemungkinan lain, eh, kita bahas yang lain. Ya, maksudnya roti itu kemungkinannya ragut ya. Kita tandai. Nah, nah sisanya di sini membawa dengan membawa itu di sini muncul di kalimat 1 dan 3. Yang nah sebenarnya tidak terlalu identik sebenarnya ya. Itu di sini adanya urafita, yang di yang ketiga itu arafiti gitu ya. Yang apa persamaannya? Rafinya ya, rafitnya. Rafitnya sama. Sebagai artinya itu membawa. Nah, bisa kita simpulkan, oh mungkin kalau dengan ada tidak, di sini ada tambahan A. Kalau di soal TO kemarin, ARA ya. Nah, terus asalnya Rafita jadi Rafiti. Nah, kemungkinan jadi diubah gitu ya. Seperti itu. Nah, berarti kalau kakak apa? Kakak berarti bisa nuras gitu ya. Kakak itu nuras kalau memang urutannya dari awal. Kakak nuras, Laina itu sebagai apa? Membeli ya. Nah, kalau gitu kakak tidak membeli roti itu bagaimana? Nah, kita cek urutan yang sama dengan yang kalimat yang ketiga. Kakak itu simpan di tengah ya. Karena tadi adik juga jadi muncul di tengah ya. Karena ini kan ada tidak ya. Apa kakak itu? Nuras ya. Nuras nih. Nah, ya. Terus, terus apa lagi? Ragot itu tadi apa? Roti ya. Rotinya kita kedepankan. Asalnya di ujung jadi ke depan. Tadi juga teh ya. Yang asalnya di ujung jadi ke depan. Ya, ke depan. Ya, betul. Nah, ini roti ini. Ragot itu. Nah, ala ini itu yang ada apa? Laina. Laina itu membeli. Laina itu membeli, berarti tidak membeli apa? Ditambahkan A ya di sini. Terus asalnya di ujungnya A, Laina jadi lain, kemungkinan seperti itu ya. Seperti itu. Jadi kita jawab nomor 10 yang C. Ada kemungkinan yang lain? Ada yang ditanyakan? Apakah polanya selalu seperti itu? Tidak ya, ini hanya salah satu contoh. Polanya bisa beragam. Tinggal analisis aja di setiap bahasa pandangnya menggunakan pola yang seperti itu. Nah, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, sudah tepat nih. 16 pas ya di 16-15. Oke, tidak ada yang ditanyakan ya. Bisa ya kalian ya. Kalau gitu Ibu akhiri, terima kasih.